Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi kami di SMA Islam Adi Medan, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan limpahan nikmat dan karunia keberkahan hidup yang tentu saja masih ada bersama kita dan tak terhingga nilainya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, guru SMA Islam Adi Medan. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita di bab yang pertama, bagian yang ketiga ini ya, pertemuan yang ketiga ini ya, anak ya. Tentang masih laporan hasil observasi LHO ya, LHO ya. Dan ini adalah bagian C-nya, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan ataupun unsur kebahasaan dari laporan hasil observasi ya. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu siswa diharapkan mampu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu membenahi kesalahan berbahasa dalam teks laporan hasil observasi. Nah, kata kunci ya, kata kunci sebenarnya ini adalah aspek kebahasaan yang ada di buku paket yang sudah Ananda pegang, dan juga di sini juga sekaligus adalah kaidah kebahasaannya, yaitu terdiri dari prasi perba, prasi nomina, afiksasi ya, kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Jadi kita akan coba bahas satu persatu, walaupun sebenarnya ini anak, ini adalah pembahasan yang cukup banyak ini ya. Kalau kita bicara prase saja itu pembagian sangat banyak ya. Ada prase endosentris, eksosentris ya. Ada prase endosentris dibagi lagi tiga, yaitu ada endosentris koordinatif, ada endosentris atributif, apositif ya. Tetapi dalam LHO ya, teks LHO ya, itu biasanya yang paling banyak terdapat adalah prase perba dan prase nomina ya. Makanya yang dibahas ini adalah dua ini saja. Baik, kita mulai anak ya, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dalam hal ini adalah prase perba dan prase nomina. Jadi prase adalah kelompok kata ya. Kalau mengingat lagi pembelajaran SMP, apa itu prase ya, prasa atau prase adalah kelompok ya, kelompok kata yang menduduki satu fungsi kalimat ya, satu fungsi kalimat. Nah, itu disebut dengan prasa atau prase. Nah, kalau dikatakan kelompok kata, maka ini disebut juga dengan gabungan kata, berarti lebih dari satu kata dalam satu fungsi kalimat. Nah, fungsi kalimat itu ada fungsi subjek ya, ada fungsi predikat, objek ya, keterangan, dan pelengkap. Nah, gampang ya, ini pelajaran SMP ya. Kalau kita berbicara fungsi ya, fungsi dalam kalimat. Nah, ini dalam satu fungsi ini, jadi ini untuk mengantarkan pemahaman Anda semuanya ya, baik itu subjek, baik itu predikat, objek, keterangan, dan pelengkap, itu masing-masing terdiri dari kelompok kata. Jadi nggak bisa satu kata gitu ya.
Nah, misalnya saya itu kan satu kata, nggak bisa. Maka dia harus kelompok kata. Misalnya kalau contohnya dalam kalimat, ya contoh yang sederhana, ya kalau kita contohkan dalam kalimat misalnya, ayah ibu pergi. Pergi. Nah, ini kan subjek. Nah, ini predikat. Ya. Contoh ya. Ya, contohnya dalam contoh frase dalam kalimat ya. Ayah ibu pergi. Nah, ini subjek, ini predikat. Yang mana yang frase? Ya, yang kelompok kata. Inilah yang frase. Sementara ini bukan frase. Fungsinya apa? Subjek, terdiri dari dua kata. Ini frase. Nah, contoh simpelnya seperti itu ya, nak ya. Gampangnya seperti itu. Nah, ini teorinya ya. Teorinya adalah kata berbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil, dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Frase merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Ya, fungsinya tadi apa? Ya, kembali lagi tadi. Fungsinya ya, bisa dia subjek, bisa dia predikat, bisa dia objek, bisa dia keterangan, bisa pelengkap. Baik, artinya sekalipun dari atas beberapa unsur namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Selain itu, frase merupakan kelompok kata yang non predikatif ya. Non predikatif. Jadi bukan predikat ya. Jadi dia adalah bagian dari sebuah kalimat gitu ya. Baik, saya pikir gampang untuk memahami frase ini ya, nah ya. Karena ini adalah pelajaran SMP. Jadi kan kalau kita urutkan ya satuan bahasa itu ya, nak ya. Dia ada huruf ya. Huruf, kemudian yang kata ya. Nah, ini juga nanti bisa fonem ya. Fonem kata, baru yang lebih besar lagi frasa atau frase, yang lebih besar lagi apa? Kalimat, yang lebih besar lagi apa? Paragraf, yang lebih besar lagi wacana atau teks. Nah, ini kalau kita melihat dari satuan bahasa, makanya disebut dia bahasa terkecil ya, yang kelompok kata ya. Ini dia frase. Nah, kalau satuan bahasa terkecil itu kata. Nah, itu dia yang membedakan frase. Oh, di atas frase ada klausa ya, nah ya. Jadi setelah frasa itu ada klausa, close kalau dalam bahasa Inggris. Nah, lupa saya tadi, kita nggak bahas tadi ya. Baik, frase. Nah, frase yang kita pelajari itu adalah frase perba dan nomina ya, frase perba dan nomina. Baik, frase perba dan nomina ada dua. Kita fokuskan pertemuan kali ini pada frase dulu ya, nak ya. Nanti kalau ada waktu kita bahas lagi pertemuan yang akan datang itu di bagian aspek kebahasaannya yang lain. Nah, berarti frase perba itu frase yang intinya berupa kata kerja ya. Kata kerja ya. Contoh ya, contoh frase perba. Saya sedang belajar. Nah, belajar itu kan kata kerja ya kan ya. Frasenya mana? Ini kan subjek, predikat, yang dalam satu fungsi kelompok kata atau gabungan kata, lebih dari satu kata yang ini ya. Berarti kata kerjanya apa? Belajar ya. Belajar di sini kata kerja. Nah, maka frase yang intinya berupa kata kerja. Baik, itu frase perba. Yang kedua,
prase nomina. Apa itu prase nomina? Prase nomina adalah prase yang intinya, prase atau prasa itu sama ya, berupa kata benda. Iya, benda. Nah, berupa kata benda. Contoh ya, contoh habis membeli ya mobil baru. Oke, habis ini adalah subjek, membeli predikat, mobil baru objek. Nah, prasenya yang mana? Yang kelompok kata, yang gabungan kata yang lebih dari satu kata dalam satu fungsi, yang ini. Iya, inti prasenya apa? Mobil. Karena dalam bahasa Indonesia itu ada, dia hukumnya DM ya, diterangkan menerangkan. Mobil ini diterangkan dengan baru, baru ini menerangkan mobil. Ya, mobil inilah disebut dengan inti. Maka mobil itu kata benda, maka intinya adalah kata benda, maka ini disebut dengan prase nomina. Oke, gampang ya nak ya untuk memahami prase. Contoh ya, di buku ini juga ada nih nak, silakan dibuka ya. Wayang ya kan, itu kan kata benda. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ini prase ya, seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, kalau kita mau buat ini berapa prase nih? Seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai subjek, sebagai predikat, warisan budaya pelengkap. Nah, seni pertunjukan yang telah ditetapkan itu subjek, sebagai predikat, warisan budaya asli Indonesia. Nah, prase ini, prase nominanya mana? Iya, itu ya, kata warisan. Warisan ini kata benda ya kan? Kata benda, dan ini merupakan inti. Nah, inti dari prase. Ini kan prasenya, kalimat ini terdiri dari tiga prase. Di subjeknya dia prase, di dua prase ya, predikatnya tidak prase ya, ini tidak prase. Nah, pelengkapnya juga prase, seni pertunjukan yang telah ditetapkan. Seni pertunjukan. Nah, seni itu intinya. Seni itu kata benda bukan? Iya, kata benda. Kata benda abstrak. Ini juga menjadi inti prase. Ya, jadi di sini ada dua prase nomina. Nah, itu cara membuat prase ya, menentukan prasenya. Nah, yang terkait dengan kalau kata ya, kalau kita cari kata ya misalnya wayang itu kata, UNESCO itu kata. Nah, kalau prase ini gabungan kata atau kelompok kata yang menduduki satu fungsi dalam kalimat gitu ya. Nah, kalau kata itu dia berdiri sendiri, bukan kelompok kata gitu, bukan gabungan kata. Nah, itu untuk prase nomina. Prase perba misalnya dalam paragraf 1 ya, lihat di bukunya paragraf 1 kayak tadi juga sama, mana yang berupa kata, karena adalah itu kata ya. Menetapkan ini juga kata berimbuhan, disesuaikan kata berimbuhan, kata berimbuhan, kata berimbuhan. Ini juga kata ya. Nah, kata. Nah, prase yang mana contoh prase? Nah, misalnya di dalam teks paragraf 1 ada kata sudah membagi. Nah, prase perba.
Ya, di sini perba ya. Berarti yang prasi yang intinya kata kerja. Kata kerjanya mana ini? Membagi, melakukan perbuatan. Nah, inilah disebut dengan inti prase. Nah, makanya disebut dengan prase perba. Oke. Nah, ini gampang. Nanti cari lagi di paragraf berikutnya, di paragraf kedua. Nah, coba dicari tentang prase. Nah, itu dia nanya aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ada prasa atau prase. Prasa dan prase itu sebenarnya banyak. Ada prase numeralia ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, cuma dalam pembelajaran teks LHO, prase yang dipelajari hanya ada dua, ada prase nomina dan prase perba. Nah, sampai di sini saja nak ya, aspek kebahasaan yang kita bahas dari teks LHO. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan kita berdiskusi di grup WA. Di pertemuan nanti kita lanjutkan mungkin nanti di aspek kebahasaan yang lainnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. SMA Islam Anija Medan, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anija, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.